Ya, pemirsa, startup unicorn menjadi perbincangan setelah muncul dalam salah satu pembahasan debat Pilpres kedua pada Minggu malam atau malam tadi, di mana Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan khawatir dengan euforia internet akan mempercepat uang dibawa ke luar negeri. Lalu sebenarnya seperti apakah perjalanan unicorn di Indonesia dan benarkah uang Indonesia akan berpotensi dibawa ke luar negeri oleh unicorn-unicorn ini? Kami ajak Anda melihat faktanya bersama dengan rekan Yunia Harsari di Newsroom Metro TV. Silakan, Yunia. Ya, Ade mau berbicara soal startup unicorn. Maksudnya yang online-online itu ya. Karena memang kalimat ini banyak sekali diperbincangkan tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Nah, atensi masyarakat sendiri tidak hanya terpecah kepada Capres 02 yang dirasa tidak begitu paham terkait dengan perkembangan bisnis digital di Indonesia, tapi juga terpecah seperti itu perhatiannya kepada kalimat Capres 02 Prabowo Subianto yang lain. Kita lihat video berikut. Ya, itu dia tadi kata Prabowo Subianto, ada keresahan kalau tidak hati-hati uang Indonesia bisa mengalir begitu cepat ke luar negeri. Nah, seharusnya ini berarti bisa diartikan ada keresahan seperti itu dari kubu 02 terkait dengan perkembangan bisnis digital di Indonesia. Tapi sepertinya saya punya data berikut, kok agak-agak matching ya sama pendampingnya Cawapres 02 Sandiaga Uno yang menyatakan sangat memungkinkan bisa menghasilkan 10 unicorn dalam 3 tahun ke depan. Dari 4 yang sudah ada saat ini, bahkan katanya ini bisa dikembangkan menjadi 50 unicorn dalam 5 tahun ke depan. Nah loh, jadi yang benar yang mana? Nah, daripada pesimistis, coba deh kita berusaha untuk mengambil sisi positifnya terlebih dahulu atau optimis dulu deh. Kita lihat banyak diperbincangkan saat ini adalah startup unicorn. Jadi sebenarnya unicorn itu apa sih? Unicorn itu adalah sebutan bagi startup yang sudah bervaluasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sederhananya valuasi ini artinya kalau perusahaan ini dijual, ini harganya nih 1 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ini tidak serta-merta akibat investasi asing, tapi ini juga sudah menjadi akumulasi dari laba perusahaan dan juga aset-aset dari perusahaan tersebut. Sehingga kalau kita lihat ini di Indonesia sendiri sudah ada 4 unicorn yang berjaya. Pionirnya Gojek, status unicorn ini didapatkan setelah 6 tahun berdiri di tanggal 4 Agustus 2016 resmi menjadi unicorn setelah mendapatkan investasi dari Sequoia Capital dan Warburg senilai 550 juta dolar Amerika. Lalu yang kedua menyusul Tokopedia yang juga mendapatkan status unicorn setelah 6 tahun berdiri. Di tanggal 17 Agustus 2017 ada investasi dari Alibaba, salah satu yang terbesar ini senilai 1,1 miliar dolar Amerika. Lanjut, selain Gojek dan juga Tokopedia, kita punya unicorn lain, Traveloka, tapi berbeda dengan Gojek dan juga Tokopedia. Traveloka mempunyai waktu yang cukup singkat, yakni 5 tahun saja berdiri sudah bisa mendapatkan status unicorn dengan investasi dari Expedia yang memiliki kurang lebih bisnis model yang sama dengan Traveloka. Di tanggal 27 Juli 2017 mengucurkan dana senilai 350 juta dolar Amerika ke Traveloka. Dan yang terakhir nih yang mengklaim dirinya sebagai unicorn adalah Bukalapak yang mendapatkan status unicorn setelah 8 tahun berdiri. Meskipun di sini tidak disebutkan ya berapa jumlah investasinya dan siapa investornya, tapi Bukalapak mengklaim bahwa hingga awal 2018 ada 35 juta pengguna aktif bulanan yang mencari barang dari 2,2 juta pelapak yang ada di platform aplikasi Bukalapak. Dan kalau kita lihat performa dari unicorn-unicorn ini, sepertinya kalau saya nih jadi investor melihat performa yang begitu bagus, siapa yang tidak tergiur untuk menginvestasikan dananya di startup-startup yang ada di Indonesia, apalagi unicorn gitu ya. Nah, ini saya mendapatkan data investasi startup di Asia Tenggara total di tahun 2015 ada 1,79 miliar dolar. Lalu kemudian naik di 2016 3,09 miliar dolar. Dan yang terakhir di tahun 2017 ini semakin meningkat 6,04 miliar dolar. Ini adalah total seluruh investasi yang dikucurkan untuk startup di Asia Tenggara, dan yang mengejutkan adalah 2,984 miliar dolar atau hampir setengahnya masuk untuk startup Indonesia. Nah, dengan adanya kucuran investasi startup yang begitu besar, ini bisa diartikan menjadi sebuah angin segar. Ini adalah sebuah mimpi yang bisa terus digantungkan seperti itu oleh
millennials, anak-anak muda Indonesia, kita lihat ada serapan tenaga kerja yang cukup tinggi di sini, di mana berdasarkan survei Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, pertumbuhan perekrutan tenaga kerja di industri startup mencapai 76,8% pada 2018. Nah, sedangkan dari Backcraft sendiri memprediksi akan ada 12 juta tenaga kerja yang siap diserap pelaku startup Indonesia. Nah, artinya di sini memang perkembangan startup Indonesia tidak hanya unicorn seperti itu, tapi masih banyak lagi startup-startup yang masih berkembang di Indonesia. Mereka memberikan harapan baru, memberikan optimisme baru kepada para anak muda yang pengen kerja di kantor kekinian, di perusahaan-perusahaan kece, karena memang sekarang industrinya ini adalah industri startup. Dan ini bisa selain menimbulkan semangat optimisme, ini juga bisa membuat mereka ingin belajar lebih banyak lagi supaya bisa mengikuti standar apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan di dunia startup sendiri. Nah, ini saya punya beberapa cuplikan dari komen netizen di Twitter. Nah, kalau misalnya dengan segitu besarnya antusias dari anak millennials ini kepada startup, kalau misalnya ada yang menyampaikan sesuatu yang berbau pesimisme atau keresahan, apa yang mereka katakan? Mau Sandiaga dibilang calon paling milenials, kalau pasangannya aja nggak tahu unicorn dan malah takut kalau banyak unicorn duit malah uang keluar negeri semua, ya piye toh. Jadi ya gimana seperti itu. Ada lagi yang menyatakan bahwa tiba-tiba kita ingin memenangkan persaingan global, katanya revolusi 4.0 gitu ya, dari orang-orang ini yang tak mengerti bagaimana dunia terus bergerak. Nah, ini berhubungan dengan tadi statement dari Prabowo Subianto yang dianggap tidak mengerti gitu bagaimana perkembangan startup digital di Indonesia. Dan yang terakhir, saya punya cuplikan komen netizen. Gimana nih menanggapi soal Pak Prabowo yang nggak tahu istilah unicorn? Menurut gua ini masalah banget untuk seorang pemimpin karena yang current issue begini aja nggak ngerti, dimana pasti akan mereduksi pilihan millennials yang sebenarnya startup ini dunia kita banget. Nah, bisa tergambar sedikit dari 3 yang tadi sempat saya sampaikan bahwa memang startup ini menjadi dunianya millennials banget. Nah, dengan proporsi pemilih millennials yang mencapai 40% dari total pemilih pada pemilu 2019, bisa dibayangkan sendiri apa yang ada di kepala millennials jika ada hal-hal atau ada pernyataan-pernyataan dari calon presiden atau calon wakil presiden, baik itu soal optimisme atau pesimisme terkait dengan perkembangan bisnis digital startup sendiri. Nah, sekarang setelah ini kami akan membahas lebih lanjut terkait dengan apa sih yang diperbincangkan oleh warganet di media sosial selama dan pasca debat Pilpres kedua bersama dengan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang. Apa kabar, Mbak? Ya, baik Mbak. Apa kabar? Kita akan membahas apa saja yang disampaikan oleh warganet selama dan pasca debat sesaat lagi setelah jeda.